Bab 3353. Bintang Biru. Mendengar perkataan Mileye, Quincy sambil menggelengkan kepala. Ayah dan anak ini benar-benar adalah musuh bebuyutan. Mileye tertawa, kemudian berkata, "Jangan bicara hal-hal sepele ini. Mari kita diskusikan bagaimana menyelamatkan makhluk spiritual ini." Quincy mengangguk, "Pikiranku sangat sederhana. Kamu segera memberitahu mereka, memberitahu bahwa energi spiritual di alam semesta ini akan habis dan 100 tahun lagi akan benar-benar hancur. Kemudian biarkan mereka ikut bersama kita." Mileye bertanya, "Bagaimana jika mereka tak percaya?" Quincy menebar senyum, "Biarkan mereka tak percaya. Jangan takut mereka marah atau tak puas. Selama tempat baru untuk hidup cukup baik, mereka tak akan memiliki ketakpuasan apapun." Mileye mengangguk, ia melihat sekeliling, kesadarannya segera menyebar keluar. Seketika itu juga, kesadarannya meratakan seluruh orang di planet ini. Dentuman. Pada saat itu, semua orang merasakan kehadiran Mileye. Mileye menebar senyum, "Aku adalah master pedang di dunia manusia. Aku, Mileye, datang ke sini untuk menyelamatkan kalian karena planet ini akan hancur dalam 100 tahun. Seluruh makhluk spiritual di planet ini terlihat bingung. Namun, Mileye tak peduli banyak. Ia membuka telapak tangannya dan sebuah menara kecil muncul di langit. Pada saat yang sama, ruang waktu di depannya tiba-tiba terbelah dan seorang tua muncul di depan Mileye. Tetua itu menatap Mileye, "Siapa kamu sebenarnya?" Mileye agak terkejut, bertanya balik, "Dan siapa kamu?" Tetua itu marah, "Aku adalah Kaisar Surgawi di sini." "Kaisar Surgawi?" Mileye mengerutkan kening, "Apa ini?" Tetua itu marah menunjuk Mileye, "Kamu berani meremehkanku?" Mileye berbalik dan segera menyerang dengan pedang. Serangan ini merobek ruang hingga jutaan mil ke langit bintang. Melihat adegan ini, sang tetua segera terkejut dan lumpuh. Mileye melihat tua itu, "Bagus, kan?" Tetua itu cepat-cepat mengangguk, dengan suara gemetar berkata, "Sangat bagus." Quincy menggeleng sambil menebar senyum. Mileye menebar senyum, "Aku datang ke sini untuk menyelamatkan kalian, tahu?" Tetua itu ragu sejenak, lalu berkata, "Tempat ini benar-benar akan hancur dalam 100 tahun." Mileye mengangguk, "Energi spiritual di tempat ini habis, paling lama 100 tahun, seluruh planet ini akan sepenuhnya kehilangan energi spiritual." Tetua itu melihat Mileye, lalu berkata, "Jika kita pindah ke tempat lain, apakah aku masih bisa menjadi pemimpin?" Mendengar itu, Mileye mengerutkan kening. Dia melewatkan satu pertanyaan, yaitu bahwa tempat ini sudah memiliki ketertiban, pembagian keuntungan antara berbagai kekuatan sudah teratur dan jika pindah ke tempat lain, semuanya pasti akan berubah. Jika tak ditangani dengan baik, pasti akan ada kekacauan besar. Melihat Mileye mengerutkan kening, wajah tetua itu seketika berubah pucat dan dia segera berkata, "Aku adalah pemimpin di sini dan kamu adalah pemimpinku." Mileye melihat tua itu, kemudian bertukar pandang dengan Quincy. Kedua orang itu menebar senyum satu sama lain, jelas bahwa keduanya sudah memikirkan hal yang sama. Mileye berkata, "Kamu dapat terus menjadi pemimpin, tetapi kamu harus mulai belajar teknik Guanxuan dan menggunakan metodeku untuk mengelola alam semesta ini. Jika kamu tak dapat mengelolanya dengan baik, aku akan menggantikanmu, tetapi jika kamu berhasil, aku akan memberikan banyak keuntungan padamu." "Keuntungan?" Matanya yang tua segera bersinar, dia segera bertanya, "Apa keuntungannya?" Mileye membuka telapak tangannya. Sebuah metode pelatihan muncul di depan tetua itu. Setelah tua itu membukanya, dalam sekejap, dia menjadi sangat bersemangat, ini.
Pada saat itu, sebuah teknik Guanxuan terbang ke depan tetua itu. Tetua itu agak heran, ini apa? Mileye menebar senyum, ini adalah teknik Guanxuan. Tugasmu adalah belajar metode ini dengan baik. Selanjutnya, akan ada seseorang yang datang untuk menjadi atasanmu. Tetua itu segera mengangguk, baik, baik. Mileye mengangguk sedikit, membuka telapak tangannya. Seketika, menara kecil melepaskan sinar emas yang menyebar ke seluruh planet. Di mana cahaya emas itu melintas, semua makhluk spiritual segera dikumpulkan ke dalam menara kecil. Dalam waktu kurang dari setengah jam, menara kecil telah mengumpulkan seluruh makhluk spiritual di planet ke dalamnya. Bagi menara kecil ini, tentu bukanlah tugas yang sulit. Mileye sekali lagi menggunakan kesadaran ilahinya untuk menyelimuti seluruh planet. Setelah sejenak dan memastikan tak ada makhluk spiritual lagi, ia menoleh ke arah Quincy. Quincy menebar senyum, giliranmu sekarang. Mileye mengangguk ringan dan bersama-sama dengan Quincy, mereka muncul di tengah-tengah ruang angkasa. Mileye melihat ke bawah ke planet di bawahnya, membuka telapak tangannya dan dengan lembut menggoyangkan. Dentuman. Jiwa pedang dunia milik Mileye segera menyelimuti seluruh planet. Dalam sekejap, seluruh planet mulai runtuh dan menyusut. Dalam waktu singkat, planet yang sebelumnya dihuni oleh miliaran makhluk spiritual itu dihancurkan dan dikompres menjadi seukuran telapak tangan oleh jiwa pedang dunia milik Mileye. Kristal bintang. Mileye menatap kristal bintang di tangannya, terdiam. Satu planet lenyap dalam sekejap. Pada awalnya, manusia sangat kecil di dalam alam semesta ini, tetapi seiring dengan peningkatan kekuatan manusia, secara perlahan-lahan, kekuatan manusia sudah dapat melampaui beberapa galaksi. Seperti pada saat ini, untuk menghancurkan sebidang alam semesta, benar-benar bukanlah hal sulit. Dan jika kita bicara tentang tiga pedang, bukan hanya menghancurkan sebidang alam semesta, bahkan menghancurkan seluruh alam semesta pun bukanlah suatu hal yang sulit. Quincy tiba-tiba bertanya, ada apa? Mileye menggelengkan kepala sambil menebar senyum, tak ada, hanya merenung sejenak. Quincy mengangguk, mari kita lanjutkan ke planet berikutnya. Mileye mengangguk, baik. Dengan itu, keduanya segera menghilang dari tempat asal mereka. Selama waktu berikutnya, mereka berdua mulai bergerak di seluruh alam semesta. Pada saat yang sama, Akademi Guanxuan dan Paviliun Xianbao juga mulai beroperasi dengan cepat. Tentu saja, setiap menghancurkan sebuah planet berarti harus menyediakan tempat tinggal untuk tak terhitung jumlah makhluk spiritual. Tentu saja, bagi Paviliun Xianbao dan Akademi Guanxuan saat ini bukanlah tugas yang sulit. Dalam sekejap, beberapa bulan telah berlalu. Selama periode ini, Mileye dan Quincy telah menyelamatkan puluhan ribu planet. Tentu saja, ini semua berkat pedang biru gaib dan menara kecil, di mana pedang biru gaib dapat segera berpindah ke lokasi yang ditentukan selama ada koordinat dan menara kecil dapat segera membawa pergi semua makhluk spiritual, tak peduli seberapa jauh jaraknya. Mileye dan Quincy juga telah mengumpulkan puluhan ribu kristal bintang. Ini sudah cukup untuk membuat baju zirah, mengingat kristal bintang hanya sebagai bahan inti dan bukan satu-satunya bahan yang dibutuhkan, masih banyak bahan tambahan lainnya. Namun, keduanya tak berhenti di situ. Setelah menyerahkan kristal bintang kepada Luffy, mereka berdua terus melanjutkan misi penyelamatan makhluk spiritual di seluruh alam semesta. Dalam proses ini, kekuatan kepercayaan Mileye juga semakin kuat dan semakin murni. Karena saat ini, Akademi Guanxuan di alam semesta Guanxuan telah mengetahui bahwa Mileye dan Quincy serta yang lainnya telah melawan Dewa Roh di dunia ilusi sejati. Mereka melindungi alam semesta Guanxuan.
Dengan promosi dari alam semesta Guanxuan dan Paviliun Xianbao, Mileye tampaknya telah menjadi dewa pelindung alam semesta Guanxuan. Tentu saja, dia memang menjadi dewa pelindung alam semesta Guanxuan. Jika dia tak berdiri, aula sendian di dunia ilusi sejati sudah menyerah. Seluruh alam semesta akan dihancurkan oleh Dewa Roh. Suatu hari, Mileye dan Quincy berjalan-jalan di tengah ruang angkasa. Quincy menunjuk ke arah sebuah wilayah bintang yang jauh dan berkata, "Tahu tempat itu apa?" Mileye menggelengkan kepala. Quincy mengedipkan mata, "Coba tebak." Mileye menebar senyum, "Tak bisa menebak." Quincy menggelengkan kepala dengan nada bercanda, "Itu adalah tempat kelahiranku. Galaksi Bima Sakti." Mileye terkejut, ia melihat ke wilayah bintang itu, tak menyangka bahwa mereka telah sampai di galaksi Bima Sakti. Quincy menunjuk ke satu titik biru kecil, "Lihat, itu tempat aku lahir." Mileye melihat titik biru kecil itu, dia juga pernah pergi ke sana, tetapi hanya sebentar dan di tepi pantai. Quincy tiba-tiba bertanya, "Mau pergi melihat?" Mileye hampir saja menjawab, ketika ruang di depannya tiba-tiba bergoyang sedikit. Setelah sejenak, dia berbicara dengan serius, "Dewa Roh ada aktivitas." Quincy segera mengernyitkan kening. Mileye melihat ke bintang biru itu, tersenyum, "Sepertinya kita harus menunggu sampai lain waktu." Quincy agak kecewa, "Baiklah." Dia benar-benar ingin membawa Mileye melihat rumah keluarganya. Mileye tersenyum, melihat sekali lagi ke bintang biru itu, lalu menghilang bersama Quincy. Bersambung.